Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rizkika Amini, NIM 180911056. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menunjukkan sebuah video kepada teman-teman. Namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Double Degree kami ya. Nah teman-teman, jadi kita akan membahas mengenai laporan tes intelijensi untuk konselor, guru, dan orang tua serta pengujian anak-anak prasekolah. Jika teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya tentang diagnostik, teman-teman akan tahu kita sudah pernah sedikit membahas perumusan komunikasi mengenai laporan diagnostik yang diarahkan untuk kebutuhan kesehatan mental. Ini tujuannya untuk mengevaluasi dan untuk menentukan implementasi apabila ketika saya atau teman-teman menjadi seorang psikoterapi, baik itu psikolog ataupun lainnya. Laporan ini adalah sebagai alternatif intervensi yang merupakan hasil dari seluruh keputusan yang dalam proses pembuatannya kemungkinan akan melibatkan beberapa orang dalam suatu jaringan praktisi kesehatan mental yang meliputi psikologi klinis, psikiater, sosial pekerja, atau sumber rujukan lainnya di tingkat profesional. Karena tidak sedikit orang mungkin memerlukan keahlian psikolog untuk menjalani tes evaluasi. Kemudian, untuk tes pengujian anak-anak sekolah, sumber rujukannya akan mencakup orang tua dan guru yang berusaha mendidik anak-anak yang mungkin memang mempunyai masalah mental. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah rujukan tes kecerdasan, di mana maksud dari rujukan tes kecerdasan ini adalah ketika psikoterapis ingin menentukan formulasi diagnostik, mereka membutuhkan salah satu penilaian fungsi intelektual atau yang biasa kita sebut tes IQ. Penilaian fungsi intelektual ini untuk apa sih? Yaitu untuk referensi para psikoterapis atau psikolog misalnya dalam menemukan dan menggali gejala-gejala yang mungkin timbul atau telah dialami klien. Misalnya, seorang anak ketika di lingkungan sekolah nampak seperti adanya gangguan perilaku. Tentu ini menimbulkan pertanyaan tentang penempatan peran pendidikan. Rujukan seperti ini akan membutuhkan bimbingan tenaga pengajar untuk menentukan manajemen pendekatan yang konstruktif dengan anak. Ini bertujuan agar psikolog mampu menentukan masalah apa yang perlu difokuskan ketika memang ada gangguan, lalu bisa ditangani dengan bijak. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi data. Setelah mendapatkan rujukan, psikolog akan mendapatkan deskripsi yang cukup jelas tentang klien. Setelah mendapatkan deskripsi tersebut, kemudian diuji dan dipertimbangkan apa saja kebutuhan klien. Lalu, fakta-fakta dalam data tersebut diklasifikasikan supaya bisa disajikan. Yang ketiga, ada pengamatan perilaku. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan peluang agar dapat mengamati tingkah laku yang biasa dilakukan oleh klien atau kepribadiannya. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kualitas fungsi intelektual melalui tes pengujian tadi dengan kepribadian yang sebenarnya. Pengamatan ini menjadi hal yang lebih penting karena tes kecerdasan berfungsi sebagai penunjang supaya psikolog dapat membuat rumusan laporan diagnostik lebih jelas lagi. Misalnya, seorang anak bersedia untuk melakukan tes, namun kemauannya ini atas dorongan atau bahkan tekanan dari siapa saja untuk bertahan pada tugas-tugas pengujiannya. Ini membuat psikolog terbantu dalam temuan-temuan selanjutnya. Jadi, psikolog bisa tahu, misalnya tingkat fungsi intelektual yang diperoleh ternyata cukup berbeda ya dari pengamatan perilaku klien secara langsung. Contoh ini mengungkapkan bahwa pengamatan yang disajikan tidak cukup hanya sekedar deskriptif, karena laporan harus menggunakan detail yang sesuai tentang perilaku seseorang. Lalu yang keempat adalah hasil tes. Hasil tes didapatkan atas dasar catatan kehati-hatian dalam menginterpretasikannya, baik itu secara kuantitatif, yaitu tes fungsi intelijensi berdasarkan rumus-rumus yang telah ditentukan, maupun secara kualitatif, yaitu pengamatan perilaku. Yang kelima adalah fungsi kepribadian dalam laporan.
Fungsi kepribadian ini haruslah ada dalam laporan karena ketika melibatkan hasil tes yang mengungkapkan cara di mana misalnya suatu keadaan kebingungan batin yang semakin dalam membuat klien semakin sulit untuk memahami arah. Ini berurusan dengan materi yang membutuhkan abstraksi dan fokus penuh pada perhatian dan pada apa yang disajikan. Dengan memahami fungsi kepribadian klien, psikolog dapat mengetahui kebimbangan apa yang klien rasakan dan mampu meyakinkan diagnosis apa yang akan dilakukan. Setelah penambahan beberapa deskripsi variabel kepribadian yang relevan ini, psikolog juga dapat menentukan seperti apa kelayakan perawatan klien, seperti apa konsultasi dengan keluarganya, seperti apa layanan sosial yang baik untuk keluarga, atau rekomendasi yang berkaitan dengan penempatan opsional baru untuk pendidikan anak. Selanjutnya adalah sifat laporan tes intelijensi. Ini harus ringkas yang hanya perlu menyajikan temuan-temuan penting tentang klien, sehingga masalahnya bisa langsung dipahami oleh pembaca dan masalah yang dilihat juga jelas. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana bahasa dalam laporan tes intelijen. Untuk mempermudah komunikasi antara psikolog melalui laporan ini dengan seseorang yang membutuhkan laporan, tentunya menekankan persyaratan komunikasi yang jelas, bermakna mengenai kualitas klien, kemudian menghubungkannya dengan pernyataan yang mudah diserap oleh semua kalangan sesuai dengan bidangnya, baik itu orang tua, guru, penasihat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pengujian anak-anak prasekolah. Pada saat ini, salah satu bidang yang menerima perhatian klinis paling menonjol itu menyangkut perkembangan anak-anak prasekolah. Seperti yang sudah kita tahu, tidak sedikit anak-anak yang mengalami tanda-tanda patologi seperti gangguan perkembangan atau potensi ketidakmampuan belajar yang ditakutkan akan mengganggu penyesuaian pribadi dan sekolahnya. Maka dari itu, tes intelijen pada tingkat anak-anak prasekolah ini juga penting sesuai dengan level usianya. Sering kita lihat tanda-tanda ketika anak mulai mengalami ketidaksesuaian. Apakah misalnya mereka memanifestasikan diri dengan berperilaku agresif, hiperaktif, atau menarik diri karena merasa tegang dalam melakukan tugas-tugas perkembangan atau pembelajaran seperti teman-temannya. Tes ini bisa menjadi sinyal dari masalah yang dialami anak. Mungkin ini cerminan gangguan disintegrasi situasi rumah mereka karena konflik orang tua yang membangkitkan kecemasan, ketakutan, ketidaksesuaian dengan pribadi dan dengan teman-temannya. Jadi akhirnya mereka tidak bisa berdamai dengan situasi yang ada.